Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu-ilmu klasik atau ilmu-ilmu hakiki ada struktur seperti ini ya. Ini dari Aristoteles, kemudian juga diadopsi oleh Ibnu Sina dan para filsuf iluminasi. Jadi setiap ilmu itu harus dilihat strukturnya, definisinya, penciptanya, subjeknya, fondasinya, masalahnya, tujuannya, hierarkinya, metodenya. Ini adalah tradisi para filsuf kita melihat ilmu itu dilihat dari 8 elemen penting ini disebut dengan ru'us samaniyah. Jadi logika, Anda harus misalnya definisi logika apa, penciptanya siapa, Aristoteles katakanlah. Bukan pencipta, dia penemu kan. Penemunya Aristoteles. Jadi disebut Aristoteles kan mu'allim awal kan, guru pertama. Mu'allim sani Farabi. Walaupun dalam agama guru itu adalah Rasulullah kan. Ana dalam hadis dikatakan, misalnya ana wa Ali abawai hadhihi umat. Aku dan Ali adalah guru umat ini. Ini mungkin Anda sudah dengar, tapi jadi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bisa dan suka berbicara. Kita ini bisa dan suka berbicara. Maka Allah menjadikan lisan sebagai alatnya. Karena memang dalam rangka merespon kebutuhan manusia. Tapi lidah saja tidak cukup, perlu pembimbing yang mengajarkan bicara dan juga perlu kepada aturan agar tidak keliru. Misalnya ada grammar kan, kaidah untuk membimbing agar kita bicara tidak keliru. Kemudian juga Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang bisa dan suka berpikir. Kita ini suka berpikir, suka merenung. Karena itu Allah menjadikan akal. Tapi itu juga tidak cukup karena manusia suka berpikir keliru, mengira yang bukan sebab sebagai sebab, mengira natijah yang non natijah, non kesimpulan, bukan kesimpulan sebagai kesimpulan, menganggap yang burhan sebagai hal, ya, meyakini hal yang salah, batil. Jadi pikiran manusia butuhkan ilmu untuk meluruskan pikirannya, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik ini sebagaimana ilmu-ilmu sains itu kaidahnya ada di luar. Kaidah hukum sunatullah itu kan ada di luar, kita yang menemukannya. Jadi ilmu itu sudah ada di luar. Jadi literasi terhadap alam kosmos ini penting. Selain literasi terhadap teks, juga kita perlu melek terhadap fenomena alam dan fenomena sosial agar kita bisa merumuskan kaidah-kaidah keilmuan. Kemampuan bernalar atau berpikir itu merupakan sebuah proses. Tidak instan belajarnya. Sebagaimana kesuksesan juga tidak ada yang instan. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan perkembangan jiwa dan perkembangan budaya seorang. Budaya kita, bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain, bagaimana kita mau belajar, bergabung dengan sistem epistemik yang lain, sehingga kita wawasannya jadi luas. Karena itu, perkembangan budaya itu harus direkayasa dengan pendidikan. Orang kalau tidak ada pendidikan, ya anak-anak inginnya bermain saja kan. Harus direkayasa pendidikan. Jadi pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Agar kegiatan berpikir itu berjalan secara efektif dan menghasilkan pikiran yang benar, maka manusia memerlukan pedoman-pedoman yang bisa dijadikan pegangan dalam berpikir. Supaya kita, karena akal bahasa universal, agar kita bisa saling bayangkan ribuan tahun yang lalu para pemikir itu kan bisa kita baca, bisa kita pahami. Berarti ada connect gagasan ide. Walaupun mereka dari peradaban yang berbeda, dari Yunani, dari Cina, ternyata kita bisa sharing ide. Dengan paradigma yang berbeda, positifis dengan metafisik, bisa sharing, bisa ide, bisa dialog. Manusia adalah makhluk yang berpikir homo sapien. Ini istilah modern ya. Dulu kan bukan homo sapien ya, apa namanya?
manusia yang pertama ditemukan di Jawa itu apa istilahnya? Ada istilahnya. Sekarang sudah berperadaban. Jadi ada interaksi budaya seperti yang terjadi di Nusantara katanya. Dan juga yang dapat berkarya Homo faber. Jadi kita ini suka berpikir juga suka berkarya. Suka berkarya, suka menghasilkan sesuatu apa saja yang kita memiliki kontribusi. Karena itu kalau kita merasa berharga, kita memiliki sumbangsi, kita merasa bahagia sebenarnya. Kita punya kekayaan, punya apa, tapi kita tidak sumbangkan, kita merasa kurang jadi insan itu. Sarana berpikir itu bisa berupa bahasa, sementara ini kita masih menganalisa bahasa kan. Logika, matematika, dan statistika sepertinya kurang perhatian. Ya. Ibarat kan bahasa berpikir sudah lebih luas, geometri misalnya mah, logaritma sudah lebih luas lagi. Makanya saya suka menyarankan ke mahasiswa itu, Anda aplikasikan praktekkan logika itu misalnya dengan menganalisa misalnya Photoshop misalnya atau GIMP apa. Berpikir bukan hanya tadi tapi juga moral. Sebetulnya bukan moral. Kemanusiaan kita kan itu berpikir adalah konsekuensi kemanusiaan. Sebagai manusia, maka kita berpikir. Kalau kita berpikir, kita bukan insan, kita hayawanun bil fi'il. Secara aktual kita hewan. Tapi insanun bil quwwah. Insannya bil quwwah, potensi saja. Itu kata Mullah Sadra. Dan itu juga bukan hanya tuntutan moral, jadi berpikir itu bertanggung jawab. Kita berpikir itu artinya merespon. Alam ini mengatakan tadi, saya katakan ya, say hello kan, hello. Alam itu mengatakan hello. Respon kita apa? Bisa instingtif, bisa reflektif. Kalau kita reflektif berarti bertanggung jawab kan? Berpikir itu bertanggung jawab. Emang gue pikirin, itu tidak bertanggung jawab itu. Maka salah satu metode berpikir adalah bertanya. Al-Quran menarik, ayatun lisailin. Al-Quran mengatakan, Al-Quran itu ayat-ayat untuk orang yang suka bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, Anda tidak akan dapat jawaban. Misalnya, apa sih konsep keadilan dalam Al-Quran? Anda akan dapat jawaban. Karena kita bertanya, bagaimana konsep Al-Quran tentang eskatologi? Anda akan dapat jawaban. Ayatun lisailin. Tanda bagi orang-orang yang suka bertanya, artinya suka berpikir. Karena itu orang yang misalnya bertahun-tahun mengaji Al-Quran, dia tidak akan menemukan apa-apa kalau tidak reflektif. Akal itu menurut Imam Ghazali itu seperti mata. Wahyu itu cahaya. Dua-duanya dibutuhkan kan? Dengan apa Anda melihat ayat Quran? Dengan apa kita melihat hadis? Dengan akal. Akal itu matanya. Cahayanya wahyu. Dua-duanya dibutuhkan. Kita tidak mungkin sembarangan melihat ayat-ayat itu. Nah, para filsuf melihat berpikir itu seperti ini, harokah, moving. Jadi berpikir itu sebetulnya sebuah proses. Dari nomor satu dulu, ada yang tidak diketahui, ada yang membuat dia curiosity ya, membuat penasaran. Ada yang ingin kita ketahui, ada yang ingin dia ketahui. Artinya dia berpikir kan, apa sih, mengapa ini? Untuk menjelajahi, untuk bisa mengakses pengetahuan baru itu, dia kembali kepada yang sudah dia ketahui. Ini namanya pondasi. Mabadi dalam bahasa falsafah. Jadi ini mabadi, pondasi, fondasionalis. Filsafat Islam umumnya fondasionalis, sekaligus juga koheren pondasi. Katakanlah deposit modal. Jadi pondasi ini ada yang aksiomatik, ada yang postulat,
ada yang hipotesis. Bagi sang guru ini semuanya adalah badihi, aksiomatik. Tapi bagi murid tidak semua badihi. Apakah murid pernah bertanya apa itu segitiga sama kita? Nggak pernah bertanya kan? Coba Anda jelaskan lebih rumit lagi. Segitiga adalah bidang, tidaknya bidang itu apa? Kumpulan titik-titik itu apa? Guru bilang, udah kamu pegang aja dulu, pahami dulu. Karena si murid bahasin tahap ini. Tidak semua kita jelaskan titik apa, banyak banget. Konsep waktu aja kan tidak sadar kita menerima konsep waktu. Padahal waktu itu pembahasan yang paling rumit Pak dalam filsafat time itu. Time and being. Anak-anak kan tidak bertanya waktu itu apa. Kamu harus disiplin mengelola waktu. Tidak semua itu bagi murid itu. Nah ini pondasi, yaitu kita itu bisa berpikir kalau memang punya data secara bahasa modern. Kalau kita tidak punya data, ya kita jadi kambing congek. Kenapa diskusi kita tidak bisa bicara? Diskusi politik kita harus punya dulu bacaan dulu tentang politik, baru kita bisa menganalisa, mengkritik, memberikan komentar. Jadi itu sebetulnya berpikir itu ada yang sudah kita ketahui dulu gitu. Karena itu sebelum kita menganalisa banyaklah bacaan. Tradisi dalam Islam itu bagi dua, ada skolastik ya, madrasah, dan ada nanti Anda aktif sebagai filosofer. Karena memang si anak murid itu harus punya wawasan dulu, punya data dulu. Semakin banyak nomor 2 ini semakin banyak, wah kita semakin menganalisanya lebih tajam. Kalau kita punya banyak wawasan, kita bisa menganalisa berbagai fenomena politik, sosial, kita bisa analisa, kita bisa menulis banyak. Karena kita punya data, punya asumsi-asumsi. Kemudian, jadi kita cari pondasi yang sesuai dengan yang dicari. Misalnya kalau isunya filsafat, pondasinya harus filsafat. Isunya politik, pondasinya politik. Isunya agama, pondasinya harus agama. Jadi harus disesuaikan. Karena pondasi banyak. Pondasi itu nanti Anda akan lihat dalam filsafat banyak banget. Ada yang eksperimen, ada yang mutawatirot, ada yang banyak, ada yang mengambil dari pondasi. Filsafat itu kadang-kadang mengambil pondasi dari ilmu-ilmu di bawahnya, kadang-kadang mengambil dari atas. Dari atas dia itu irfan, tasawuf. Karena filsafat itu adalah muqaddimah bagi irfan. Filsafat dalam kurikulum itu filsafat harus sampai titik, kemudian tasawuf. Jadi dia mengambil inspirasi dari pengalaman spiritual dirinya, kasyaf, Al-Quran, dan kadang-kadang juga mengambil inspirasi dari ilmu-ilmu di bawahnya. Karena itu Ibnu Sina misalnya menggunakan postulat jumlah akal. Kenapa 10? Karena di teori ilmu perbintangan 10. Kenapa dia menerima teori aflak, benda-benda langit, aflak? Itu coba Anda analisa. Selalu ada benda-benda langit itu, aflak itu. Itu punya jiwa. Para filsuf mempunyai keyakinan bahwa benda-benda langit itu punya jiwa dan tidak akan berubah. Aflak atau celestial heaven ya, bintang itu coba Anda bisa mencari dulu. Tapi itu juga menunjukkan bahwa karena memang pada zaman para filsuf ilmu itu belum berkembang secara maksimal ya. Pertama alatnya juga sederhana. Coba kalau Ibnu Sina hidup lagi zaman sekarang, dia akan membuang itu pondasi-pondasi yang sudah tidak relevan lagi. Dia akan menggunakan penemuan ilmuwan yang baru. Mungkin fisikalnya fisika kuantum, kan? Biologinya bukan biologi Aristoteles lagi, biologi neuroscience misalnya atau apa, biologi genom misalnya kan. Nah itu. Jadi itu menunjukkan filsafat itu sebenarnya sangat fleksibel, bertumpu pada pondasi, tapi dia bisa memodifikasi karena pondasinya ya di zaman Ibnu Sina ya perkembangan ilmu kan, sains juga tidak sepesat seperti sekarang. Kan ilmu terus-terusan berkembang, kan, berubah.
Nah, setelah dia menemukan pondasi, dia kembalikan lagi ke yang dia cari itu, akhirnya dia selesai. Biasanya kita berpikir tapi tidak sampai kesimpulan ya. Karena kita berpikir kita tidak lama, tidak intens. Ya, orang lain bisa berpikir 10 jam. Pakai Misbah Yahdi itu biasa berpikir 10 jam, 15 jam. Kita 2 jam, 3 jam sudah capek. Yang kedua, kaum kapitalis tidak mengizinkan kita menggunakan, kan itu gratis sebenarnya ya. Berpikir itu kan gratis. Mereka menjadikan itu sebagai kapital bagi keuntungan mereka kan. Sehingga berpikir pun dijadikan aset untuk menguntungkan kapitalis. Ketika mau berpikir, jangan kau pikirlah gunakan HP, media sosial. Nggak sempat lagi kita berpikir. Selain langit sudah dikuasai ya, di petak-petakan bisnis, pikiran pun sudah dimasuki oleh mereka. Ini menurut saya. Nah, dalam berpikir itu ada yang dipikirkan kan? Nah, yang dipikirkan itu namanya konsep atau tasawur. Harus ada yang dipikirkan kan? Nggak mungkin kita memikirkan, kita berpikir pasti ada yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan itu? Nah, dalam filsafat itu harus jelas, jernih. Konsep itu dari mana datangnya? Kenapa tiba-tiba saja kamu menerima konsep itu tanpa bertanya dulu? Kamu gali gak genealoginya? Dari mana ini? Konsep itu datang dari mana? Dari kaum politisi? Apakah konsep itu murni misalnya memang ya hasil refleksi seorang filsuf? Yaitu dengan kategori pertama, kategori kedua logika, dan kategori kita filsafat, filsuf. Anda mungkin ini jelas ya? Dalam ini ada makulat ya, makulat awal, kemudian kategori pertama ini the first kategori. Dari kategori kedua lahir kategori kedua. Second kategori. Ini kategori kedua sebetulnya bisa jadi lebih dari 1000, tapi maksudnya lebih dari 1. Kategori kedua logika dan filosofi. Misalnya kita pikirkan batu atau gunung. Kita lihat gunung itu apa sih? Muncullah konsep misalnya wujud dan mahia, kegunungannya dan eksistensinya. Eksistensi itu apa? Terus digali lagi sampai setiap konsep kita analisa lagi, kita prepare lagi, kita amati lagi, sehingga lahirlah muncul konsep-konsep yang lain. Kalau konsep itu hanya di tataran pikiran, dia masih logika. Tapi konsep itu di luar, filosofi. Para filsuf sudah melahirkan banyak konsep. Itu penemuan Ibnu Sina, wajib dan mungkinul wujud, harokah jauhariyah, kausalita, ilat maklul, wahdah, kasroh, terus hudus, kemudian qadim, kemudian mahiyah, kuditas, jauhar, aksiden dan sebagainya. Itu konsep-konsep yang menurut saya itu memang real pinafsil amri, bukan rekonstruksi pikiran, tapi memang itu ada di derivasi dari realita. Jadi sebelum kita membuat proposisi, membuat predikasi, ya, menyimpulkan, itu kita harus pretelai dulu konsep itu dari mana, ya. Ada yang mencipta konsep, yaitu para filsuf. Kita mungkin belum sampai pada mencipta konsep ya, kecuali kita pemikir, kita pengamat, kita menciptakan konsep, muncul konsep-konsep baru yang kemudian juga diterima oleh publik. Kita mungkin masih dalam tataran memahami konsep universal. Kita berusaha. Ini Ibnu Sina mulai sadar merekonstruksi konsep, misalnya konsep jauhar, konsep mungkinul wujud. Itu dulu zaman Aristoteles nggak ada.
Aristoteles hanya menciptakan konsep ousia misalnya. Konsep komoditas, esensial, itu belum lahir. Jadi kita hanya bisa memahami konsep. Kemudian membagi konsep, konsep itu dibagi-bagi. Konsep itu dianalisa lagi. Konsep disusun, konsep didefinisikan. Harus jelas kan, clear didefinisikan tuh. Konsep itu mengandung apa dalam konsep itu? Jangankan untuk para filosof, untuk orang awam aja definisi penting kan Pak? Dalam asuransi itu apa yang disebut dengan kematian itu kan berbeda dengan konsep kita. Kematian karena naik pesawat non komersial itu tidak dapat. Ada definisinya, klausul itu, definisi paling banyak. Itu definisi sampai sekarang penting banget itu definisi. Apa yang kau maksud dengan misalnya kebahagiaan? Apa yang kau maksud dengan kesehatan? Definisi kesehatan itu mengadopsi definisi para positivis. Jadi ada kemarin di seminar internasional bagus sekali artikel tentang definisi kesehatan. Jadi semuanya dari satu ini sebetulnya dari satu kelompok komunitas yang terus diabsahkan oleh PBB. Jadi yang disebut sehat itu sehat fisik. Sementara dalam Islam sehat itu sehat jasmani dan rohani. Jadi misalnya kalau kita malas itu dianggap sakit dalam Islam. Makanya kata Rasul, ana tabibud dawar. Aku adalah dokter yang ngemong datang. Dawar tuh jadi muter, cari. Jadi misalnya kalau ada sahabatnya yang misalnya pesimis, dia sembuhkan, dia memberi motivasi. Ada sahabatnya yang misalnya galau, itu murid-murid saya banyak yang galau. Makanya saya itu walaupun malas-malas, orang lain kan pada pulang Pak. Itu saya malas kadang-kadang. Pada pulang ke rumah saya ya serama itu. Macam-macam problemnya. Saya itu manusia itu memang kaya dengan enggak, maksudnya inspirasi banget. Kalau kita dekat dengan orang itu banyak ilmu yang kita peroleh. Kita harus menggali lagi lebih dalam ya. Hanya dengan bertanya kita lihat banyak hal menarik. Para penulis barat itu yang produktif itu karena mereka ini Pak sering aktif. Mereka orang yang gaul. Setiap orang itu ditanya, digali lagi. Jadi sumber-sumber inspirasinya. Saya ini kemarin saya ke Panamadin, ke Gramedia, saya lihat ada 5 buku dengan bestseller. Saya lihat judul bahasa Inggrisnya. Saya lihat di internetnya bisa di-download. Misalnya diantaranya judulnya The Gift of Imperfection, karunia ketidaksempurnaan. Itu menarik banget, bestseller sampai 20 juta. 60 bahasa. Itu penasaran saya. Kalau filsafat kan selalu bicara tentang kesempurnaan, takamul kan. Sesungguhnya ketidaksempurnaan juga karunia itu, menarik itu. The Gift of Imperfection. Saya baca dia cerita. Karena memang dia itu sering berinteraksi dengan berbagai orang, dia gali itu. Jadi sumber tulisannya. Jadi betul-betul hidup karena berasal dari jiwa, gitu. Bukan dari pengamatan jarak jauh. Kalau kita sering dekat dengan orang, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Nah, setelah jelas konsep ini karena itu dalam berpikir mantik itu konsep harus jelas. Genealogi konsep dari mana? Ini konsep tiba-tiba muncul dari mana, harus digali dulu. Apa sih? Setelah jelas baru kita membuat proposisi. Proposisi itu lebih lengkapnya bagaimana sih Pak? Ini? A adalah B. Oh, itu. Mendefinisikan juga berarti. Sebuah pernyataan. Statement. Iya, bisa jadi premis nanti. Proposisi yang benar dijadikan premis bisa. Jadi ilmu itu kan batu bata pengetahuan. Kita tidaklah para filsuf itu berdiri di atas bahu raksasa. Jadi penemuan masa klasik itu betul-betul berguna, bermanfaat.
Bagi Mullah Sadra, teks itu tidak ada yang mati, living text bagi beliau. Itu Ya, berkembang terus. terus. Jadi dia bisa menggali dari teks-teks yang itu teori-teori baru dengan metode yang unik. Terus dari Ibnu Sina dia lahirkan teori baru, dari Surawadi dia lahirkan teori baru. Pembacaannya dengan teks, menarik itu. Hermeneutika yang harus kita, menurut saya, bagaimana dia ya bisa melahirkan teori-teori baru. Kalau Anda lihat buku itu sebetulnya kalau kita ringkaskan itu proposisi. Makanya kita harus mengurai ke jantung dari gagasan itu proposisi. A adalah B. Hidup adalah indah misalnya. Dunia itu berubah. Itu kan sebenarnya disimbolkannya. Cuma untuk sampai ke kesimpulan itu butuh proposisi-proposisi batu bata yang lain. Sebelum dia sampai ke konklusi ada A adalah B, sebelumnya A adalah B, B adalah C, C adalah D, D adalah E, sampai ke konklusi yang terakhir. Tapi berdasarkan batu bata pengetahuan. Kita koleksi dulu. Nah, jadi proposisi kita menghukum, maksudnya membuat proposisi. Dan ini tidak mudah dalam mantik itu membuat proposisi. Karena harus universal, ya kan? Harus seluruhnya, bukan sebagian. Bukan individu, bukan partikular. Karena kalau kita biasa berpartikular, pikiran kita jadi ini. Tereduksi. Ya. Kita berpikir yang partikular aja, misalnya berpikir tentang pohon, tentang gunung. Kita tidak melihat yang universal. Kemudian proposisi itu kita bisa jadikan istidlal, berarti bisa jadikan argumentasi, bisa jadikan premis. Premis itu bahasa logikanya premis, bahasa falsafinya mabadi. Kadang-kadang mabadi, kadang mabani. Kalau dalam bahasa barat asumsi atau postulat. Jadi berbeda tingkatan tuh. Yang paling awal tuh aksiomatik atau self evident ya, self evident. Nanti self evident juga dibagi-bagi. Ada yang fitriyah, ada hadsiyat, macam-macam. Postulat juga macam-macam. Postulat itu jadi kita meminjam. Misalnya para filsuf bicara tentang waktu. Waktu itu bukan, waktu itu partikular. Itu objeknya fisika. Ruang dan waktu kan? Para filsuf meminjam konsep waktu itu. Dia tidak lagi mengargumentasikan, beristidlal tentang keberadaan waktu, nggak perlu. Saya pinjam aja dari fisika, karena ini sudah dibuktikan di fisika. Saya pinjam aja konsep waktu. Postulat itu. Kalau pinjaman itu postulat. Jadi konsep waktu, ruang itu juga kan penemuan fisika. Para filsuf tidak bicara ruang waktu, filsuf bicara tentang realita, tentang hak, tentang wajib, tentang wujud, tentang kausalitas, tentang substansi, tentang transformasi substansial, tentang wahdah hakiki. Jadi para filsuf juga suka minjam. Jadi kita juga jangan malu-malu kalau pinjam ya, suka pinjam kan. Karena kita tidak mungkin ahli dalam semua bidang. Apa yang mapan kita gunakan. Jadi kita nanti ilmu-ilmu yang mapan di zaman dulu yaitu ilmu itu yang matematika, fisika, biologi, aritmetika mungkin. Nah itu yang ilmu yang mapan zaman dulu. Sekarang kan berkembang itu. Terus kemudian, nah ini kalau dalam mantik tasawur itu bisa jadi kalimat yang tidak lengkap, kalimat perintah, kata tunggal. Misalnya, kalimat yang tidak lengkap apa misalnya? Fuad pergi, nah tidak lengkap, itu masih tasawur juga. Kalimat perintah, duduk, itu konsep juga. Kata tunggal, misalnya mufrad, itu konsep juga. Nah ini, saya baca ini sangat, analisanya sangat. Dia masih muda Pak ini, Pak Ignas Kalpokas. Ini buku yang paling populer tentang post-truth. Ada buku yang akademik lagi. Kalau Anda ingin melihat bagaimana, kalau Anda ingin melihat sosok ahli logika ini, dia bicaranya sangat
saya terkagum tuh. Padahal post-truth kan isu yang baru kan. Kok bisa dia menggali kekayaan maknanya? Orang yang sering refleksi maknanya banyak. Kalau maknanya banyak, dia bisa berbicara melimpah kan. Orang yang kaya dengan pengalaman kan ekspresinya melimpah Pak. Coba tanya Pak Beben tentang musik, tentang badminton, tentang IT. Melimpah. Karena beliau memang concern dan mengalami, menghayati. Kita nggak bisa bicara tentang itu. Dan yes. Jadi orang yang menjiwai, menghayati, tenggelam dalam suatu medan makna, itu kan wawasannya luas kan, bisa dia bicara kan, komprehensif, dia langsung relasi ini dan ini tahu dia. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul dalam satu makna itu kita tenggelam, sehingga kita betul-betul tahu konektivitasnya di mana awal dan akhirnya, relasinya vertikal atau horizontalnya, dasarnya apa, konklusinya apa, hubungannya seperti apa, hubungan logikanya seperti apa. Nah, ini saya lihat Ignaz Karl-Popper ini sangat biasa. Judulnya apa, bro? Hah? Judul buku. A Political Theory of Post-Truth. Dia masih muda. Orang yang sering merenung, sering berpikir, menalar, itu akan memiliki kekayaan makna melimpah. Anda misalnya kalau magang sama orang Padang, pasti menemukan teori dagang kan? Iya. Marketingnya bagaimana, dagangnya pasti ada ilmunya karena hasil dari pengalaman. Orang dari luar nggak mungkin, bingung banget ya, kok kaya banget dengan pengalamannya. Seperti seorang yang melihat ekspresi para sufi itu kan luar biasa kan? Itu paling subur itu para sufi Pak. Kalau kata-kata itu melimpah, syair itu tidak bisa di stop. Rumi itu kalau nulis syair nggak bisa di stop, nggak bisa dihentikan. Karena memang dia menyambung dengan lautan maknawi ya. Orang luar nggak bisa menilai kan. Apa? Kamu dongeng, menghayal, tahayul. Bagi orang fuqaha ahli fikih, irfan itu hayalan. Bagi positifis, filsafat itu dongeng. Dari mana itu kausalitas nggak bisa dilihat, wujud nggak bisa dilihat, mana itu dongeng tuh. Jadi sebenarnya kalau kita kaya mana, kaya gagasan, kaya modal, maka kita ekspresi pun jadi kaya. Para filsuf, para yang paling kaya ekspresi itu para saking kayanya sehingga mereka menggunakan bahasa-bahasa simbol, cerita, dongeng, narasi, gambaran, ilustrasi. Karena memang itu nggak bisa lagi diungkapkan gitu kan. Saking kayanya, dalamnya, sehingga kalau diungkapkan dengan bahasa-bahasa akan mereduksi. Sehingga butuh bahasa lain. Karena itu bahasa ilmu hakiki filsafat bukan bahasa logika semata-mata. Logika itu bahasa peripatatik. Karena itu untuk membaca mula sadra Anda perlu logika yang lain. Logika iluminasi, logika being, bukan logika. Karena logika peripatatik ada logika ini, analisa main, analitik, filsafat analitik, bahasa, linguistik. Ini logika lain, ini logika huduri, isroki, experience, pengalaman spiritual. Nah ini Anda bisa latihan cara melatih jadi seorang filsuf seperti ini nih. Kok selesai ya. Nah kemudian yang kedua, ada yang keduanya ya, lanjutkan logika. Nah ini sebagai komparasi aja. Al-Quran juga menyuruh kita berpikir kan, ya kan? Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar seruan penerang? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati. Simbol filsafat kan akal, simbol tasawuf hati. Kalau akal tuh memisah-misahkan, akal kan memisah-misahkan kan, mendistingsi kan, memilah-milah akal tuh, ya kan? Kalau hati menyatukan. Ini afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha au adzan yasmauna biha au
apa ya? Wala tak walakin ta'mal qulub. Di surat Al-A'raf Al-Qur'an mengatakan wal qad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun wa lahum absarun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini sebenarnya sangat cocok dengan teori Ibnu Sina. Bagi Ibnu Sina, manusia yang tidak berpikir tidak akan masuk ke alam akhirat. Bagi Farabi, dia disimpan di bintang-bintang. Farabi punya teori itu. Jadi yang tidak berpikir itu bukan manusia, dan yang masuk ke alam surga itu manusia kan? Karena Ibnu Sina percaya dengan eskatologi ruhani. Kalau Mula Sadra jasmani dan ruhani. Al-Quran jasmani, teologi jasmani. Ibnu Sina teologinya eskatologinya, kebangkitannya ruhani. Sebagai seorang muslim dia meyakini kebangkitan jasmani kan, Al-Quran juga. Tapi sebagai seorang filsuf yang konsisten dengan rasionalis tulennya, saya tidak bisa menerima penjelasan kebangkitan jasmani karena bertentangan dengan akal saya. Sebab kalau teologi jasmani akan meniscayakan reinkarnasi. Jiwa kok ke tubuh lagi gitu. Tapi itu dikritik lagi oleh Masada. Jadi gambaran di dalam Al-Quran misalnya tentang bidadari itu hanyalah ini apa istilahnya simbol-simbol aja. Karena kalau menurut versi Ibnu Sina, karena jiwa yang masuk ke alam akal, alam akhirat, jiwa itu kan memperversi yang yang universal. Jadi kebahagiaannya kebahagiaan universal, bukan kebahagiaan partikular. Nah, Al-Quran yang lain adalah kalau Al-Quran menawarkan metode berpikir musyawarah, wasyawirhum fil amri. Kalau filsuf nggak pernah kan bermusyawarah, Pak. Nggak pernah, malah selalunya polemik. Wasyawirhum fil amri kan. Jadi Al-Quran mungkin saya lebih kosmopolitan ya, untuk semua kalangan. Memang Al-Quran ditujukan untuk semua kalangan. Kayaknya bahasanya bahasa fitriyah, bahasa yang diterima oleh berbagai kalangan. Itu, misalnya Nabi itu dari satu sisi adalah seorang filsuf, karena akalnya sudah mencapai akal mustafa. Tapi ketika dia ke umat, dia bahasanya bahasa umat. Buistu li utamima makarimal akhlak. Nah itu. Ini sebagai perbandingan aja, komparasi ya. Kemudian tadi saya katakan menalar adalah mengambil tanggung jawab, dan salah satu modus berpikir bertanya. Thinking is taking responsibility, and asking is mode of responsibility. There are many response, instinctive dan reflective kan. Instinktif itu lihat dengar guntur takut, lihat tsunami takut, itu instinktif. Lihat banjir takut, khawatir, lihat topan was-was, itu instinktif. Tapi reflektif enggak, tafakur dia. Sehingga dia menjadi melek literasi terhadap alam. Kita kan harus membaca alam, bukan hanya membaca kitab kita itu. Filsuf itu membaca alam, membaca fenomena yang real. Filsuf itu. Kalau kita masih membaca kitabnya Mula Sadra, ya kita masih memuqallid. Filsafat kan bukan taklid, taklid itu fikih. Jangan perlakukan filsafat menjadi fikih, kitab fikih. Sami'na wa ata'na, bukan. Instinktif, kita reflektif ya. Kita selalu membaca buku, juga membaca alam. Ini membaca alam kita kayak sepertinya masih buta huruf ya. Kita nggak pernah membaca fenomena sosial, kan? Fenomena politik, fenomena ekonomi. Jarang kita baca. Barat yang membaca itu. Karena itu mereka lebih maju. Tulisan mereka luar biasa, reflektif. Mereka membaca yang real, kita membaca yang lama-lama. Nah, kemudian ini Profesor Popro, dia mengatakan manusia harus sering dan banyak lebih lagi, harus lebih bisa mengartikulasikan lagi, menafsirkan lagi, membuat interpretasi, dan masih banyak yang belum diaktualkan dari manusia. Manusia adalah makhluk yang multidimensi. Nanti Anda terkait dengan mau tidak mau dengan filsafat bahasa, karena ada makna kan,
kekayaan kata, makna, kemudian mafhum, misdak. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan terkait mafhum misdak ini, atau konotasi denotasi ya, atau konsep dan instansi. Para filsuf sendiri kadang-kadang ini Pak terlibat polemik, mix antara misdak dengan mafhum. Misalnya keburukan itu dari konsepnya jelas, tapi orang tidak bicara tentang konsep dalam keburukan, yang bicara tentang misdak. Banjir kan? Banjir itu sebetulnya bukan keburukan, itu sabda alam. Kenapa kita disebut keburukan? Ya kan? Tsunami itu sabda alam, alam yang punya ininya kan? Ritualnya gerak sendiri, salah sendiri kamu tinggal di bantaran sungai. Apa? Tsunami. Iya. Sabda alam semuanya. Nah, jadi konsep itu jangan salah menggunakan. Tsunami, banjir itu. Nah, di sini Anda akan lihat nanti antara hubungan kata dengan makna ya. Ini jadi memang ketika kita menganalisa logika, mau tidak mau kita menganalisa kata dan makna, dan relasi kata dan makna. Itu juga tidak sederhana. Ini kalau di Barat sudah masuk ke filsafat bahasa. Islam sebetulnya sejak awal punya elaborasi yang mendalam tentang bahasa. Ini sudah Anda bisa menemukan nanti kalau mau perdalam ketika Anda mau bicara tentang filsafat bahasa, hubungan kata, makna, konsep, linguistik, medan semantik kan. Anda bisa perdalam lagi membaca medan semantik, medan makna. Ini menarik. Ya, sekarang kan juga menarik. Dengan metode semantik kita bisa menggali kekayaan Al-Quran yang tidak bisa digali oleh para mufasir klasik. Jadi Al-Quran memang butuh metode lain karena dia kaya, dia ilmu Allah, tajalli ilmu ilahi. Tidak cukup dengan satu metode, apalagi dengan memonopoli metode kan. Satu metode aja, satu literatis, fikih, kalam, nggak bisa itu. Kekayaan Al-Quran ini tereduksi. Kita membutuhkan metode lain, salah satunya adalah metode misalnya ini linguistik, semantik. Itu Toshihiko bisa membuktikan itu. Jadi ada jaring-jaring makna itu. Saya punya guru juga nulis tentang biologi nas, tentang dia mendemonstrasikan bagaimana Al-Quran itu jadi kita bisa menemukan kekayaan, menemukan makna-makna yang baru dengan metode linguistik, semantik. Jadi ini memang kalau kita mau serius ya mau tidak mau kita belajar logika ya, kata, makna, konsep, kosakata itu menjadi bahasa. Kecuali kita hanya ingin mengetahui logika, kita memandang logika secara pragmatis saja ya. Logika adalah instrumen, ya, logika alat berpikir. Nah kemudian ini lebih kaya lagi kan, karena mau tidak mau makna dalam Quran itu dalam lingua perangka Islam itu tidak satu level Pak. Kosakata dalam Islam itu tidak satu level. Itu ada hakikat, ada majaz. Ketika kita mau menggunakan analisa logika untuk membaca teks-teks suci, maka kita harus mempertimbangkan bahwa teks-teks suci itu kompleks. Bahasa Arab kan bahasa yang betul-betul luar biasa ya. Dia bisa mewadahi kekayaan, sehingga maka wajar Allah menjadikan bahasa mediumnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat elastis, sangat luar biasa itu. Sesuai dengan emosi jiwa kita. Detailnya itu. Detail. Ada mukhtas, ada majaz, ada mangkul. Nah, Anda sebagai filsafat, mungkin sebagai mahasiswa, Anda perlu istilah ini, mankul nih. Ini istilahnya yang dinukil. Jadi kita meminjam konsep dari yang lain.
ada yang ada yang sudah ditentukan oleh komunitas para ilmuwan, ya kan? Seperti tadi, jadi para ilmuwan biologi kan menemukan, Pak, misalnya integral, ya kan? Kita gunakan aja integral. Kita pernah nggak bertanya tentang integral? Itu kan konsep yang rumit. Banyak konsep-konsep dari matematika itu rumit-rumit, apalagi fisika, apalagi biologi. Kita tidak perlu betul-betul mendalam. Syariat, ilmuwan syariat, para fuqaha mengembangkan juga istilah-istilah kan, yang mereka produksi dengan berdasarkan basis epistemologi mereka. Filsafat apalagi dan lain-lain. Ada juga yang tercipta begitu saja, jadi menjadi populer istilah itu di masyarakat. Nah, ini menjadi ranah kita nanti untuk mendedah konsep itu dari mana. Apakah konsep itu muncul dari ilmuwan sains, ilmuwan agama, ilmuwan filsafat, dan lain-lain. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar konsep itu dari mana, kan? Kita campur adukan konsep sains dengan konsep agama. Kita tidak pernah melacak genealogi kosakata, apalagi genealogi konsep dari mana. Kita nggak pernah melacak. Kita terima begitu saja. Padahal itu membuat kita rancu dalam berpikir, membuat kita terjebak dalam falasi-falasi. Nah, seperti ini konsep, misalnya ini dari makna tadi, dari mafhum, maka para filsuf meluncurkan melahirkan konsep mahiyah atau kualitas. Jauhar, substansi, jiwa, form, akal ini dalam bahasa agama malaikat, isim, body, ayula. Dalam aksiden juga kuantitas, kualitas. Ini jadi semua hal itu dikategorikan oleh para filsuf. Bau sop misalnya, itu punya kategorinya. Aroma sop itu dikategorikan. Daun yang menetes, hembusan sepoi-sepoi angin mamiri, itu punya kategorinya. Apakah dia masuk kuantitas, kualitas, kuantitas itu bagi-bagi, Pak. Ada macam-macam. Ini jadi detailnya lebih banyak lagi. Makanya ketika Profesor Pabliadi Negara ke Chicago, dia bertemu para profesor, Pak, saya ingin menjawab kritikan jaringan Islam liberal. Saya ingin merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat Indonesia. Kata profesor di Barat, semua sudah dijawab oleh ulama Anda. Kalau kita mau baca kitab-kitab klasik itu, pas semua isu sudah dijawab sebetulnya. Cuma kita karena tidak membaca kan. Jawaban mereka lebih tuntas, lebih elegan, lebih argumentatif. Dan saya yakin itu, Pak. Saya yakin itu. Apa saja yang berkembang itu sudah dipikir, walaupun mereka tidak dalam konteks merespon zaman sekarang, tapi karena mereka sepertinya karena tapakurnya lebih mendalam ya, jaringan keilmuannya juga lebih kerjasamanya. Sekarang kita kan perlu kerjasama para ilmuwan tuh supaya lebih cepat sharing knowledge. Yang kedua, tradisi para ulama kita itu, mereka di rumahnya tuh menguasai ilmu tradisional, baca Quran, fikih, hadis itu sudah dikuasai. Selain ilmu-ilmu yang lain juga. Kata Ibnu Sina kan, sebelum kamu belajar filsafat kamu harus kuat dulu matematikanya. Kata Surahwadi, kamu sebelum belajar matematika kamu harus juga melakukan asketisme. Surahwadi itu puasanya seminggu sekali, bukannya. Dan itu bukan hal yang aneh, Pak. Itu yang Muhammad Gandhi yang melakukan mogok makan 70 hari kan, hanya minum air. Banyak yang mogok makan tuh lebih dari itu. Surahwadi itu biasa, bukannya seminggu sekali. Bagi kita berat. Seminggu sekali berat. Asketisme tradisinya. Itu kalau Ibnu Sina dia punya tradisi olahraga malam hari itu. Jadi pakai kalau di Iran masih hidup tuh, Pak. Malam hari itu. Jadi anak-anak muda itu yang badannya gempang-gempang, pegang kayu terus diputar-putar. Terus dia sendiri mutar.
Klub-klub olahraga malam ya kita juga ada ya, apa itunya, gym ya. Cuma kita gym instrukturnya kadang-kadang siapa saja ya. Yaitu olahraga malam tradisi. Setelah itu Ibu Sina setelah olahraga malam menulis. Tidak capek dia menulis itu, dia menulis itu Ilahiyat Syifa itu dalam 1 bulan atau dalam waktu berapa cepat banget gitu. Itu kalau kita baca, kalau mau baca itu Pak, teman-teman saya pernah sakit baca Ilahiyat Syifa itu karena berat itu menganalisanya. Jika ini maka ini, jika ini maka itu kan itu gitu. Berarti imajinasinya kuat ya. Jika Tuhan satu maka akan detail sehingga menyimpulkan Tuhan harus tunggal. Di tengah olahraga juga dia aktivis politik. Ibnu Sina itu aktivis. Ghazali itu aktivis. Dia guru besar kan di Baghdad ya, di aktivis. Surahwali itu gurunya Pangeran Salahuddin. Mullah Sadra itu ayahnya wazir. Mereka itu aktif. Jadi tidak menghalangi ya aktivitas intelektualnya dengan politiknya, dengan ekonomi sosialnya. Luar biasa. Kalau di olahraga itu kan suka ada orang salah mengenai pandangan olahraga. Itu berolahraga pikirnya akan capek terus tidur. Tapi ternyata libido naik 30%. Jadi kalau habis olahraga justru naik libido 30%. Terus anehnya kita kan positif tinggi. Larinya kan gak positif. Karena kan di tubuh kita ada asam dan basa. Kalau kita olahraga kita kan lebih ke basa atau asam gitu ya. Dan justru emang gak capek. Justru jadi kayak ngapa-ngapain malah. Jadi kalau kita sampai justru olahraga, betul. Kita malah satu positif. Terus kedua jadi kayak ngapa-ngapain yang tadi malas. Iya. Jadi aktif ya, ingin mencipta sesuatu gitu. Ya, jadi dengan gerakan olahraga itu di dalam tubuhnya kimiawi tubuhnya kan positif. Terus dari segi aktivitas juga justru malah pengen ngapain lagi nih kamu ya. Jadi pengen baca, pengen apa tadi malas. Iya. Saya itu masuk koalisi pejalan kaki Pak, pedestrian. Ada 70.000 di Jakarta ini. Jadi saya dulu kan gini, teman-teman saya yang punya motor itu pulang ke rumah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kata saya, ngapain punya motor kalau membuat saya tidak bisa aktif lagi. Saya itu kalau ke rumah bisa menerjemahkan lagi, bisa menuliskan lagi. Kalau saya beda ya, karena mungkin saya merasa ketika perhatikan teman-teman saya, siapa Anur siapa itu, wah Pak Nano kalau itu saya nggak bisa apa-apain lagi. Punya motor membuat capek ya. Kalau mobil lain kan ya banyak, kan terlindung ya. Tapi ini juga sih, jadi karena apa ya? Pasif ya mobil. Iya mobil pasif. Duduk belum kalau Jakarta Bekasi tinggal. Biasanya kalau udah 3 hari bermobil tuh perlu sangat olahraga justru. Betul. Harus digerakin. Betul. Urut kan. Ini sampai detail aja sehingga misalnya hubungan kata dengan kata, apakah itu kontradiksi, apakah itu identik, itu detail. Apakah itu positif negatif, itu relasinya, apakah relasinya total bertentangan, ada relasional, ini masih kosakata ya. Saya kira ini mungkin filsafat bahasa lah. Kemudian juga distingsi, ini membutuhkan ya analisa kita sendiri kan. Kalau Anda misalnya memang ingin memperdalam ya, ketika kita menganalisa ini kelebihan ini Ignaz Kapolka itu gini Pak, mendistingsi dia konsep-konsepnya dengan clear jelas di mana hierarkinya, ini lawan dengan ini, state, konflik, ekonomi, food, opini publik, narasi, itu luar biasa jelas clear itu kayak Yudi Latif lah sama ini Komarudin Hidayat atau Pak Haidar atau Pak Jalal atau Doni misalnya. Nah ini harus jelas, misalnya kita kadang-kadang sulit antara syair, penulis, pedang dan tajam, hitam dan manis, lafaz dan kata tidur. Ini perlu latihan kayaknya kan? Perlu latihan ini. Kemudian saya tidak akan ke sini, saya ingin ke sini yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah tentang Mabadi tadi,
Ini cara perolehan mendapatkan konsep-konsep itu. Nanti kalau Anda mau saya akan share ke Anda. Ya, kalau bisa. Ya. Tapi yang paling penting ini adalah ini, yaitu ini nih. Ini adalah pondasinya. Asumsi. Kalau Anda bisa menggali asumsi menjadi modal dasarnya, Anda seperti sudah memenangkan setengah pertempuran. Kalau orang menyembunyikan asumsi, ada apa dia kan? Orang kan biasanya menyembunyikan asumsinya di belakangnya kan? Apakah asumsinya skriptularis, positifis, kan, metafisik, anti gender, bias gender, dia disumsikan. Sebab kalau ketahuan modalnya bisa diserang kan? Ya. Biasanya kalau debat, kalau yang orang yang tidak mau mencari kebenaran disembunyikan, Pak. Dibungkusi dengan ayat, ilustrasikan dengan pujian-pujian, padahal di belakangnya adalah kebusukan, di belakangnya asumsi yang sepihak, yang bias, anti gender misalnya, positifis, materialistik misalnya, skripturalis, tekstualis misalnya, minor reflektif misalnya, disembunyikan kan? Sebab kalau ketahuan bisa kita serang, karena ini asumsi, kalau bahasanya asumsi tersirat dan tersurat. Filsafat itu hanya satu burhan, itu asumsinya. Nanti burhan itu dipelajari lagi di dalam lagi. Kalau teologi jadal dialektika, karena teologi adalah dia ingin apa isinya apologi, ingin membenarkan keyakinan saja. Jadi di awal dia sudah jelas, memang dia ingin membenarkan, bukan ingin mencari kebenaran. Filsafat kan mencari hakikat. Karena itu dia akan istilahnya auto-reflektif filsafat itu. Dia siap salah, dia siap dikritik, karena memang mengkritik sendiri, otokritik filsafat itu. Jadi bukan hanya mengkritik orang lain, tapi dirinya harus siap dikritik. Karena ketika dibedah asumsi-asumsinya ternyata bias, ternyata tercampur antara mafhum dan misdaq, ternyata. Kalau ini khitobah para ulama, syair, para penyair, mughalatoh nih. Mughalatoh ini para pengacara hitam, Pak. Pengacara hitam bisa menggoreng. Ada dua mughalatoh tuh, untuk imtihan, untuk menipu. Nah, kalau untuk menipu itu, wah itu bagaimana para pengacara hitam bisa meloloskan cendana sehingga lolos dari penjara. Itu saya baca artikel tentang para pengacara hitam yang bisa menggoreng kan itu. Ini kalau kita bedah lagi di sini di Mughalatoh, pinter Mughalatoh, karena memang mantik itu sebetulnya agak berdekat-dekatan Mughalatoh, falasi. Kalau kita tidak hati-hati dengan falasi, ya itu makanya Surawadi concern dia di Mughalatoh, falasi, kesesatan berpikir, sesat nalar. Ini sangat sulit dideteksi, sangat sulit, karena ada bermacam-macam, ada kata, makna, ada lagi itu, Pak. Jadi kata di premis 1 dengan premis 2 beda maknanya, beda maksudnya, tapi bagi orang awam ya tidak tahu itu kan. Bahkan orang yang belajar filsafat itu dengan tanpa sadar dia bukan tunjuk. Iya, betul. Nggak dilatih. Kalau nggak dilatih bisa terjerat falasi juga. Ini Surawadi sangat concern di sini, Pak. Mughalatoh itu kalau tidak, ini sangat sulit. Baca gagasan dalam Quran itu bagaimana? Wah, itu latihannya. Iya. Kenapa Kompas mengulang-ulang jargon yang sama terus? Kita akan menemukan wacana diskursus wacana. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini, jadi ini lebih luas lagi. Mabadi, Matolib ini kayaknya waktunya habis, Pak ya? Udah jam 8.17. Si Malatul Fawzan itu jadi apa sebenarnya? Disiplin lah, katakanlah. Disiplin yang 5, Pak. Sina'ah itu biasanya fun itu ya disiplin, keilmuan. Katakanlah premis saja, premis, Pak. Premis. Nah, ini lebih luas lagi. Jadi itu sebetulnya
simplifikasi aja kan. Kalau kita bedah lagi, kita buka lagi, itu banyak di sana. Kita akan menemukan juga sebetulnya apa yang menjadi jargon, pemeo, slogan, itu sebenarnya tidak lepas dari wacana ini. Para filsuf sepertinya sudah menyadari bahwa apapun tidak lepas dari ini. Contoh Burhan misalnya. Ini misalnya, ini sebetulnya, nah di sini jantungnya, sebetulnya jantungnya asumsi. Jadi kita harus menerima perang paradigma aja. Ideologi lah katakan, ada ideologi. Kalau Anda ingin membedah ideologi, Anda harus pelajari ini. Karena ada sekarang ideologi universalisme, ada ideologi primordialisme, kan? Ada ideologi partikular, ada ideologi agama, ada ideologi sosial, macam-macam. Kalau Anda ingin membedah, ini menurut saya ininya apa, istilahnya kunci-kuncinya. Pancasila misalnya bisa dibedah dengan ini. Lebih dalam lagi misalnya sejarah, apa yang di take for granted dalam sejarah, intuisi sosial kolektif, terus kemaslahatan umum misalnya membela negara, kan? Hubul waton minal iman misalnya, itu sebetulnya ini kita bisa lihat proposisi itu kalau kita bedah, karena itu disebut sebagai pandangan terpuji. Jadi kesadaran publik yang terpuji, ya sudah kita adopsi jadi sebuah konsensus. Pancasila ada konsensus. Nanti yang lain, ada juga yang infial, yang reaktif. Menurut saya ini kalau Anda ingin membedah gagasan, sekarang kan ada kajian ya dalam media itu kan Pak, media apa sih? Diskursus media ya. Anda bisa membedah ini aliran mana, ideologi mana, Marxisme, sosialisme, Islam radikal, itu bisa. Republika kemudian ada penelitian seorang mahasiswi skripsinya tentang berita yang sama yang dimuat di Republika dan Merdeka. Itu menarik gitu. Beritanya yang sama, tapi dia bisa membedah Islam mana yang rahmatan lil alamin dan Islam yang dia simpulkan Republika karena lebih mengedepankan kosakata yang persuasif, yang lembut. Sementara Merdeka kan provokatif. Ini salah satu itunya ukurannya. Ada kata-kata yang diulang-ulang, kan? Yang diberi tekanan, diberi yang lain diinikan, gitu ya, dikurangi misalnya. Itu bisa bedah. Jadi ini sebenarnya bisa. Ini adalah, saya pernah baca tentang buku ini apa ya? Yang logika modern itu tentang ini. Logika modern di barat itu yaitu tentang pemikiran kritis kalau tidak salah. Jadi kita bisa membedah asumsinya. Jadi menurut saya ini para ulama kita, ulama mantik sudah memberikan, ya kan, hazanah penemuan mereka. Pada ujungnya setiap orang kan abna'ud dalil ya, setiap orang kan punya, tidak bisa lepas dari perspektifnya, dari sudut pandangnya. Untuk keluar itu tidak mudah orang keluar dari perspektifnya. Dan perspektif sudah dipetakan media. Ideologis, politis, sosial, kolektif, masyarakat, fenomenologi, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.